Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Prima Surya Pamungkas, NIM 12019195, Program Studi Teknik Industri TPP 30. Di sini saya akan melaksanakan tugas video presentasi guna memenuhi tugas akhir semester 2 dengan mata kuliah pengantar software dan komputer terkait materi percabangan, perulangan, dan array. Baiklah, mari kita lihat videonya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari implementasi rumus fisika dalam C++ ini. Nah, pertama kita mendeklarasikan integer pilihan, coba, dan i. Nah, kemudian kita akan menginput pilihan. Jika pilihan kita sama dengan 1, maka kita akan masuk ke bagian true, yaitu kita akan menginputkan berapa percobaan dari yang kita udah deklarasikan, dan kita kemudian mendeklarasikan lagi array dengan bilangan float atau desimal, karena untuk penampung bilangan desimal nanti kemungkinan akan berupa bilangan desimal. Nah, array energi mekanik ini akan sebanyak berapa kali akan dicobakan. Nah, kemudian kita membuat i dari 0 hingga coba, kemudian kita masukkan input energi kinetik, input energi potensial, kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu setiap energi mekanik yang udah dimasukkan dalam setiap array akan ditambahkan sejumlah perjumlahan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, jika sudah melakukan perulangan, kita akan masuk ke perulangan kedua, yaitu untuk mengoutputkan hasil dari energi mekanik yang telah dihasilkan. Dari kita mendeklarasikan i dari 0 hingga kecoba dengan outputnya energi mekanik setiap percobaan dari 0 hingga kecobaan tersebut. Nah, jika kita tidak memilih satu, maka program akan mengecek apakah dia memilih 2. Jika iya memilih 2, maka kita akan menginputkan berapa kali percobaan yang kita deklarasikan sebagai coba lagi. Nah, kita akan mendeklarasikan lagi EP atau energi potensial dibilang pada float, atau bisa dibilang dengan bilangan real, sebanyak berapa kali percobaan, dan kemudian kita akan mendeklarasikan G sebagai gravitasi, mass sebagai massa, dan H sebagai ketinggian. Dan kita membuat G-nya ini sebagai 9,8. Pada umumnya gravitasi di bumi adalah 9,8. Nah, kemudian kita melakukan pengulangan dari 0 hingga kecoba, dan kemudian kita menginputkan massa dan menginputkan ketinggian. Nah, dari rumus energi potensial tersebut adalah massa kali gravitasi kali ketinggian atau MGH. Nah, kemudian kita akan mengeluarkan semua yang udah dimasukkan ke dalam rumus EP yang di atas tersebut. Nah, jika sudah, maka akan keluar. Nah, jika pilihannya bukan 1 atau bukan 2, maka kita akan masuk ke pilihan 3. Nah, jika di pilihan 3 ini, kita akan masukkan lagi seperti kayak di percabangan sebelum-sebelumnya, yaitu input berapa kali percobaan, dan kita mendeklarasikan kembali array energi kinetik sebagai bilangan desimal atau bisa dibilang real, dan sebanyak array sebanyak coba, banyaknya percobaan, dan kemudian kita mendeklarasikan lagi massa dan kecepatan sebagai bilangan desimal. Nah, kemudian kita akan melakukan perulangan dengan menginputkan massa dan kecepatan, dan juga rumus energi kinetik massa kali kecepatan dibagi 2, atau setengah mv kuadrat. Nah, setelah dari perulangan tersebut yang telah disimpan dalam energi kinetik di setiap arraynya, nah kemudian kita akan melanjutkan
ke dalam perulangan untuk mengeluarkan kembali. Jika pilihan tidak ada dalam 1, 2, 3, maka akan dikeluarkan output salah input. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam programnya. Nah, setelah dijalankan, kita mendeklarasikan dulu pertamanya, pilih dan coba. Nah, kita akan keluar ini dan kita akan menginputkan bilangan pilihan. Nah, setelah bilangan pilihan, program akan mengecek apakah pilihan ini sama dengan 1. Jika iya, maka akan melakukan seperti ini yang tadi dibilang dalam flowchart tadi. Jika tidak, else if, jika pilihan, kalau masuknya pilihan 2, maka akan masuk ke bagian if ini. Yang bisa dibilang bisa diulang lagi dari atas ini sama aja, tapi ini adalah energi potensial. Dan kemudian untuk pilihan ketiga banyak, maka akan dijelaskan lagi sebagai seperti ini, yang dimana rumusnya dirubah menjadi energi kinetik. Nah, jika tidak ada ketiga ini atau pilihan masukan inputnya ada 4, 5 dan sebagainya, maka akan keluar pilihan error. Nah, untuk yang kedua, kita akan menggunakan implementasi matematika dalam program ini. Yang pertama saya akan bahas banyaknya siswa rata-rata untuk penampungnya atau temporary dan I. Nah, kita akan memasukkan berapa banyak siswa yang akan diinput. Nah, kita akan mendeklarasikan array yang bisa dibilang itu adalah nilai dan arraynya itu sebanyak berapa banyaknya siswa. Nah, kita akan mendeklarasikan boolean lulus untuk menentukan rata-rata dari nilai siswa ini layak lulus atau tidak. Nah, pertama lulus sama dengan false, karena untuk default boolean tersebut lulus, kalau tidak dideklarasikan lulus sama dengan false, maka lulus nanti akan sama dengan true. Nah, kita akan memulai perulangan dari I awal, dari 0 hingga ke siswa, akan menginput nilai dari I dengan sama kayak I yang sudah dideklarasikan sebagai perulangan tersebut. Dan kemudian untuk bilangan penampung atau temporary-nya akan menambah nilai dari apa yang telah diinputkan di atas. Nah, kemudian rata-rata akan memasukkan nilai rata-rata masukkan nilai rata-rata yang ada di sini. Jika rata-rata lebih dari 60, maka lulus akan berubah menjadi bilangan true. Dan jika lulus sama dengan true, outputnya nilai siswa di atas rata-rata, berarti layak lulus. Jika tidak, siswa tidak dinyatakan layak lulus. Nah, kemudian kita masukkan dalam program. Nah, di sini kita mendeklarasikan siswa rata-rata dan bilangan temporer sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan siswa dan mendeklarasikan array nilai sebanyak siswa dan lulus dengan false. Pertama, program akan mengeluarkan program menghitung rata-rata nilai siswa dengan error siswa. Kemudian kita masuk dalam perulangan yang I dari 0, I lebih kecil pada sama siswa atau I dan I++. Nah, program akan meminta kita untuk memasukkan nilai siswa pertama, kedua, dan ketiga sampai seterusnya sampai ke siswa, dan bilangan penampungnya akan menampung nilai siswa. Nah, bilangan untuk average ini juga akan menghitung rata-rata nilai siswa. Nah, dia akan ketiban terus sebanyak nanti mahasiswa jika sudah diberhentikan. Nah, jika rata-rata
Jika rata-rata siswa lebih dari 60, maka lulus akan true. Nah, yang kita rata-rata nilai siswa adalah muncullah bilangan ini untuk mengoutputkan average. Jika lulus dengan true, maka akan mengeluarkan ini dan nilai siswa di atas rata-rata, atau jika tidak, nilai siswa di bawah rata-rata. Nah, coba kita jalankan. Nah, masukkan berapa siswa? 5. Rata-rata siswa pertama 60, 70, 50, 80, 40. Nah, rata-rata nilai siswa adalah 60. Yang bisa dibilang 60 tambah 70 ada 130, 130 tambah 50 180, 180 tambah 180 260, 260 tambah 40 300, dan 300 dibagi 5 adalah 60, dan nilai siswa di atas rata-rata. Nah, kita akan mencoba. Kita akan menghitung energi mekanik. Banyaknya percobaan 2. Masukkan energi mekanik pertama. Contohnya 13,5. Energi potensial pertama 34,65. Energi kinetik kedua 13, 14. Nah, inilah hasilnya. Jika dihitung memang benar, ini berdua adalah menggunakan rumus yang ada di energi mekanik. Setiap I-nya adalah EP tambah EK. Ya, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.